lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang sudah demikian. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah gereja kami. Berkatilah supaya ibadah gereja kami berjalan dengan lancar. Dan berkatilah supaya kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat ya Kit. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar.
hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Pujian Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi kids ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati kami semua, biar pintar dan bijaksana. Halia, amin. Hai Kids, apa kabar kalian semua? Kakak berdoa ya supaya kalian tetap keadaan baik dan sehat. Nah Kids, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nih, kakak bawa apa ya? Kakak bawa balok. Untuk main apa ya? Yuk, coba lihat. Kakak mau susun menjadi sangat tinggi.
Wah, tinggi ya kids. Nah, udah kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau kakak ambil satu? Roboh nggak ya? Nggak bisa. Hah? Roboh ya, bangunannya hancur menaranya. Nah, kids, Salomo juga butuh waktu bertahun-tahun Salomo untuk membangun kerajaannya. Tapi keputusan yang salah dan berdosa menyebabkan kerajaannya terpecah. Mungkin seperti menara ini ya. Nanti kayak barusan yang kakak bangun itu menjadi hancur. Nah, tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Kids mau tahu bagaimana kisahnya? Yuk, kakak udah siapin video. Kita saksikan sama-sama ya. Raja Salomo lebih bijaksana dan kaya daripada raja lainnya. Dia mengasihi Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Tapi Salomo ingin lebih. Salomo memiliki banyak istri dari berbagai bangsa. Tidak lama kemudian, istri-istrinya membuat Salomo menjauh dari Allah. Salomo mulai menyembah allah-allah palsu yang disembah istri-istrinya. Dia membangun mezbah di bukit dekat Yerusalem untuk menyembah berhala. Kemudian orang-orang Israel mulai menyembah dewa-dewa palsu juga. Ketika hal ini terjadi, Tuhan marah. Allah berkata kepada Salomo, "Karena engkau telah melakukan ini, aku akan mengambil kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada hambamu. Kamu akan menjadi raja seumur hidupmu, tetapi ketika putramu menjadi raja, dia akan kehilangan segalanya kecuali satu suku." Salomo mempunyai seorang hamba bernama Yerobeam. Suatu hari, seorang nabi bernama Ahia bertemu Yerobeam ketika dia datang ke jalan. Ahia melepas mantalnya dan merobeknya menjadi 12 bagian. Ahia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah 10 bagian untuk dirimu sendiri. Allah telah mengambil kerajaan Israel dari Salomo. Allah akan membiarkan Salomo dan keluarganya memimpin sebagian kecil. Tapi kamu akan mendapatkan bagian yang lebih besar, 10 suku." Ahia berkata Tuhan akan menghukum keturunan Raja Daud karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi hukuman mereka tidak akan bertahan selamanya. Ketika Salomo meninggal, anaknya Rehabeam menjadi raja. Rakyat tidak mau taat kepada Raja Rehabeam karena dia memimpin mereka dengan jahat. Rakyat Israel mau menjadikan Yerobeam raja. Kerajaan Israel sekarang terbagi. Yerobeam memerintah atas kerajaan utara Israel, Rehabeam hanya memerintah kerajaan selatan Yehuda. Dosa Raja Salomo menyebabkan perpecahan kerajaan. Umat Allah membutuhkan raja yang lebih baik. Melalui keluarga Daud, Allah akan mengutus anaknya sendiri, Yesus, untuk menjadi raja yang sempurna atas umat Allah selamanya. Yesus lebih besar dari Salomo. Yesus membawa umatnya bersama-sama dan memimpin mereka kembali kepada Allah. Kids, bagian video yang tadi kakak kasih diambil dari 1 Raja-Raja 10 sampai 12. Nah, Raja Salomo itu memiliki lebih banyak kekayaan dan hikmat daripada raja-raja lainnya yang ada di bumi. Wow, hebat dan luar biasa kan? Tapi Salomo merasa ada yang kurang. Salomo menginginkan sesuatu yang lebih. Kira-kira apa ya tadi? Nah, kids ingat? Nah, apa yang Salomo inginkan? Apa yang terjadi sesudahnya? Nah, benar, Salomo ternyata menginginkan lebih banyak istri. Setelah Salomo memiliki banyak istri, ternyata istri-istrinya tersebut mengajak Salomo untuk menyembah berhala. Berhala itu adalah allah-allah palsu. Nah, karena teladan Salomo yang buruk sebagai raja, bangsa Israel mulai menyembah dewa-dewa palsu juga. Apakah Allah senang dengan pilihan Salomo? Tentu tidak ya kids ya. Tuhan tidak senang karena Tuhan itu kudus. Dia harus menghukum dosa. Tuhan menghukum Salomo. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ternyata tidak mengambil posisi Salomo sebagai raja. Namun Tuhan berkata akibat dosa yang dilakukan Salomo akan menimpa anak-anaknya.
keturunan Salomo akan kehilangan segalanya kecuali satu suku Israel. Wah, kids, ternyata pilihan-pilihan Salomo yang salah dan berdosa berakibat untuk generasi selanjutnya, yaitu anak-anaknya sendiri. Kerajaan Israel akhirnya menjadi terpecah-pecah. Sama seperti Salomo yang berdosa, namun Allah tetap berbelas kasihan. Allah juga menunjukkan belas kasihan kepada kita. Kita semua orang yang berdosa, kita suka tidak taat, suka melakukan hal-hal yang salah. Nah, kita juga membuat Tuhan sedih, kita suka melakukan hal yang jahat. Dan sebagai orang berdosa, kita pantas untuk dihukum. Kids, nah ketika kita berdosa, kita dapat pergi kepada Allah dan meminta pengampunan. Allah setia, akan selalu mengampuni mereka yang bertobat atau berpaling dari dosa mereka. Nah, kids, dosa Raja Salomo menyebabkan perpecahan kerajaan. Umat Allah membutuhkan raja yang lebih baik melalui keluarga Daud. Allah akan mengutus anak-anaknya sendiri, Yesuslah, untuk menjadi raja yang sempurna atas umat Allah semuanya. Yesus lebih besar dari Salomo. Yesus membawa umatnya bersama-sama dan memimpin mereka kembali kepada Allah. Sungguh kita bersyukur ya, percaya kepada Yesus yang lebih hebat dan lebih besar dari apapun. Kids, dosa Raja Salomo menyebabkan perpecahan kerajaan. Umat Allah yang membutuhkan raja yang lebih baik melalui keluarga Daud. Allah akan mengutus anak-anaknya sendiri, yaitu Yesus, untuk menjadi raja yang sempurna atas umat Allah selamanya. Nah, Yesus lebih besar dari Salomo. Yesus membawa umatnya bersama-sama dan memimpin mereka kembali kepada Allah. Sungguh kita bersyukur ya punya Allah yang seperti itu. Allah yang hebat, Yesus yang hebat, lebih besar daripada Salomo, yang sanggup mengampuni dosa, yang kita untuk menyelamatkan kita. Nah, yuk kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu sebagai penebusan ganti dosa kami ya Tuhan. Kami tidak mau Bapak, kami mau belajar Bapak dari kesalahannya Raja Salomo Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi Bapak, dari sejak kami dini Tuhan, dari sejak kami usia kecil Tuhan, kami boleh belajar untuk mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Belajar taat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.